Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami, Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Selalu kita istiqomahkan membacakan sholawat serta salam untuk Nabiullah Muhammad dengan harapan kita semua mendapatkan syafaatnya. Untuk para sahabat semuanya yang selalu Padepokan Lokajaya hormati, untuk pertemuan kali ini tentunya kita ingin membahas terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit, pergerakan Satrio Piningit dalam sembunyinya. Jadi sebenarnya apa aja nih yang dilakukan Satrio Piningit untuk kontribusi di dalam kehidupan umat manusia di akhir zaman ini? Apakah Satrio Piningit ini memang hanya kelambrak kelumbruk yang pernah kita bahas, ataukah memang ada pergerakan-pergerakan yang tidak bisa untuk dideteksi oleh spiritual manapun? Atau memang pergerakan Satrio Piningit ini semata-mata tidak mau untuk diberi pujian terhadap orang, ataukah memang Satrio Piningit ini saat melakukan sesuatu ini benar-benar harus disembunyikan, entah itu melalui gurunya atau seperti guru mursyidnya atau guru sejatinya, atau seperti apa nih? Pergerakan diam-diam di dalam kehidupan Sang Kinasih Satrio Piningit. Mungkin Sang Kinasih Satrio Piningit bergerak secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang lain untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin atau penyelamat ya. Jadi tetap Satrio Piningit ini cikal bakalnya menjadi pemimpin akhir zaman ya. Pergerakan dia ini dapat memungkinkan Satrio Piningit untuk mengumpulkan informasi dan melakukan tindakan tanpa terdeteksi ya. Jadi Satrio Piningit ini mungkin mengumpulkan informasi-informasi mengenai gerak-gerik daripada Dajjal ya, karena musuh Satrio Piningit juga Dajjal ya. Ataukah memang Satrio Piningit ini dalam pergerakannya ini benar-benar disembunyikan ya, karena ada alasan tertentu, ataukah mungkin kita sendiri yang tidak pernah mau mengakuinya, kita sendiri yang tidak pernah bisa merasakannya apa yang dilakukan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Satrio Piningit ini menggunakan kekuatan spiritualnya atau ilmu laduninya untuk bergerak secara sembunyi, seperti dengan menggunakan kemampuan telepati atau telekinesis ya, jadi kontak batin lah ya. Mungkin antara orang-orang diperjalankan antara satu dengan yang lain ini saling terkoneksi, sehingga para wali-wali Allah yang tersembunyi, wali majhub, wali kutub, wali-wali yang lain lah ya, yang bergelar wali itu tentunya saling terkoneksi dengan kebatinan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ya. Karena Satrio Piningit pun dijuluki adalah rajanya wali, yang artinya Satrio Piningit ini yang memerintahkan atau yang benar-benar ini yang mendapat tugas utama atau penanggung jawab lah, bahasanya kan seperti itu. Ataukah memang Satrio Piningit ini dalam mengerjakan tugas-tugas disembunyikan atau menyembunyikan apa yang dilakukan oleh Satrio Piningit ini, Satrio Piningit mungkin bergerak secara tersembunyi atau diam-diam untuk menghindari bahaya dan ancaman yang mungkin dihadapinya ya. Mungkin dianggap nanti sebagai teroris, mungkin dianggap sebagai penyimpangan, mungkin dianggap sebagai pemberontak kepada negara, padahal sama sekali tidak ada seperti itu ya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit mungkin ya, karena ini yang tahu persis tentunya Satrio Piningit. Karena sehingga Satrio Piningit ini menghindari keramaian dengan bergerak secara sembunyi. Satrio Piningit tanpa mengurangi risiko terdeteksi dan meningkatkan keselamatan dirinya ya, karena memang Satrio Piningit ini secara intelijen negara dunia ya,
itu selalu memburu keberadaan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Ya, karena saya tahu sendiri lah ya, mengenai Satrio Piningit ini selalu diburu ya, bukan bangsa Indonesia tapi dunia. Karena apa? Karena Satrio Piningit lah yang kuncinya nanti untuk keberhasilan, kemakmuran, mercusuarnya Indonesia itu ya ada di Satrio Piningit ini menurut ramalan-ramalan kuno ya. Karena Satrio Piningit ini akan membawa kemakmuran ya tentunya. Sedangkan Indonesia ini, bumi tanah air Indonesia ini sangat melimpah kekayaannya. Walaupun ya saat ini katanya tanah airku ya, tanahnya kita beli, airnya kita beli. Padahal air putih aja kita beli ya. Jadi sangat miris sebenarnya. Itulah karena Satrio Piningit juga menjalankan misi rahasia. Ya, misi rahasia Satrio Piningit ini bergerak secara sembunyi untuk menjalankan visi rahasianya Satrio Piningit yang tidak dapat diketahui oleh orang lain, yang tidak boleh untuk diketahui oleh orang lain banyak. Karena ada pergerakan Satrio Piningit yang benar-benar rahasia atau misi yang sangat-sangat rahasia, sehingga dengan tugas-tugas beliau ini tidak diketahui oleh orang lain, apalagi oleh musuh-musuh daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu tersendiri. Ya, jadi sudah sangat jelas lah ya yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo, mengatakan bahwasanya Satrio Piningit ini ketika membawa amanah ini ya ada yang kalanya dipublikasikan, ada kalanya yang memang saat belum muncul beliau ini, semua tugas-tugas Satrio Piningit ini ya sebenarnya itu memang rahasia yang tidak bisa untuk sembarangan orang melihat, sembarangan orang itu tahu. Ketika Satrio Piningit ini atau mempercayakan orang pun sangat hati-hati, memilih orang yang tepat itu pun sangat hati-hati. Karena bukan takut sebenarnya, karena memang menjaga rahasia yang belum waktunya dibongkar, belum waktunya terekspor atau terpublikan itu. Sehingga yaudah ada visi misi yang sangat rahasia tentunya yang tidak sembarangan orang itu mengetahui. Teman rekan dekatnya pun belum tentu mengetahui misi rahasia daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Apalagi dengan ilmu penerawangan, pendeteksian itu sangat mustahil tentunya. Sebenarnya apa misi yang dirahasiakan oleh Satrio Piningit itu? Ya, jadi karena bukan hanya banyak yang memburu, tetapi bagaimana mereka ini menggagalkan daripada pergerakan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Bukan hanya kalangan dukun saja, bukan, itu masih remeh. Tetapi itu pastinya orang-orang penting di negara-negara besar, negara-negara luar itu sangat gencar ya, karena juga kaum Yahudi yang di Israel ini juga sudah mempersiapkan menyambut Masihi Dajjal ya, dengan menanam pohon-pohon yang diceritakan oleh Nabi untuk berlindung. Nah, ini juga sudah mempersiapkan, ada sapu merah, ada persembahan-persembahan yang lain. Dan Satrio Piningit pun tentunya ya, karena ngelurut tanpa bolo, jadi ya mungkin sendiri ataukah mungkin hanya beberapa orang rekan yang setia mendampingi daripada perjalanan Satrio Piningit ini. Jadi ya, untuk visi misi Satrio Piningit ya tentunya yang tertulis di dalam Prabu Joyoboyo ya mesejahterakan rakyat ya, melindungi rakyat, menyelamatkan rakyat. Itu yang paling jelas ya, karena di dalam tugas-tugas Satrio Piningit ini juga sangat sedikit yang ditulis di dalam kitab-kitab kuno, termasuk Serat Centini, Dramo Gandul maupun Prabu Joyoboyo maupun Wangsit Siliwangi tersebut ya, karena ada kalanya yang diramalkan, ada kalanya yang diramalkan ditulis, ada kalanya yang tidak.
Karena ramalan-ramalan kuno ini juga mengandung arti yang sangat mendalam. Tidak semua orang itu mampu menerjemahkan, mampu menafsirkan maksud dan tujuan daripada ramalan-ramalan Prabu Joyoboyo maupun Wangsit Siliwangi tersebut. Ya. Pergerakan Satrio Piningit dalam sembunyi dapat menjadi strategi yang efektif untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin atau penyelamat, serta untuk meningkatkan keselamatan dan keberhasilan visi misinya. Nah, jadi sudah sangat jelas ya para sahabat semuanya, bahwasannya kenapa Satrio Piningit ini bergerak dalam diam, sembunyi dalam terang, ya karena apapun yang dilakukan oleh Satrio Piningit ini semata-mata itu memang untuk menjalankan tugas. Apalagi Satrio Piningit itu bukan seorang YouTuber. Kalau seorang YouTuber terus mengaku SP itu menurut saya itu ya sudah didor lah ya, udah diciduk, udah diculik. Karena sampai saat ini pun Satrio Piningit tetap dalam pantauan dan pengawasan oleh intelijen negara besar mungkin. Karena mereka itu tidak menginginkan kemajuan, kesejahteraan, kemakmuran dan kedamaian di dalam Indonesia ini khususnya. Apalagi karena sudah jelas Satrio Piningit ini akan menyelamatkan umat. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ya mungkin sang pelaku sendirilah atau orang yang diperjalankan sendirilah yang juga terkoneksi kebatinannya terhadap ke Satrio Piningit itu, atau para wali-wali Allah yang tentunya terkoneksi, karena Satrio Piningit ini memiliki telepati ya, yang bisa terkoneksi antara manusia utusan satu dengan yang lain, kekasih-kekasih Tuhan yang juga mendapatkan tugas-tugas dalam kehidupan di akhir zaman seperti ini. Jadi sudah sangat jelas apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo mengenai visi misi tugas Satrio Piningit ini. Ya walaupun banyak yang tidak percaya kepada Satrio Piningit, tetapi 99% umat yang ada di dunia ini percaya bahwasanya Dajjal pasti akan muncul. Tetapi kenapa di saat kebaikan, di saat penyelamatan ini, yaitu kemunculan daripada Satrio Piningit ini, malah justru banyak yang menolak, yang tidak percaya. Disinilah apakah 99 ini juga termasuk pengikutnya Dajjal ataukah seperti apa, sehingga kenapa menolak daripada kemunculan daripada sang kinasih Satrio Piningit itu. Itu ya para sahabat semuanya, bahwasanya pastinya Satrio Piningit ini memiliki tugas-tugas yang tersembunyi yang sangat rahasia. Tidak semua orang itu mampu menembus daripada tugas-tugas daripada sang kinasih Satrio Piningit itu. Itu ya para sahabat semuanya, mohon untuk diluruskan, dimaafkan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.